Nawawi bin Umar Al-Jawi wa ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhawatina wa abaina wa ummahatina wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ala hadhihi niyyah wa ala ma nawabihi salafuna salih wa ila hadratin nabiyyi wa alin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaihi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, 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 ya Allah. Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah, Allah, ya Allah, Allah, ya Allah, Allah, ya Allah, Allah,
Allah, Allah, Allah, ya Allah, 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 ya 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 Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah. Fasubhana man la yaqdirul khalqu qadrahu wa man huwa fawqal arshi fardun muwahhadu malikul arshis samai muhaiminu li'izzatihi ta'nul wujuh wa tasjudu hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairallah ala muhammad sallallahu hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairallah ala muhammad sallallahu hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairallah ala muhammad sallallahu laisa laha min dunillahi kashifah 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 la ilaha illallahul malikul haqqul mubin muhammadur rasulullah sadiqul wa'dil amin la ilaha Allahul malikul haqqul mubin muhammadur rasulullah sadiqul wa'dil amin la ilaha illallahul malikul haqqul mubin muhammadur rasulullah sadiqul wa'dil amin astaghfirullah innallaha kana tawwaba astaghfirullah innallaha kana tawwaba astaghfirullah innallaha tawwaba astaghfirullah innallaha kana tawwaba astaghfirullah innallaha kana tawwaba la ilaha illallah
Rasulullah ya zal jalali wal ikram ya zal jalali wal ikram ya zal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam la ilaha illallah la ilaha illallah la Muhammadur Rasulullah ya zal jalali wal ikram ya zal jalali wal ikram ya zal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya zal jalali wal ikram ya zal jalali wal ikram ya zal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam Allahumma salli sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadil Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdali.
Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna ya sahibal waqti dastur. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin. Wal maqalatus sadisatu wal arba'un. Nasihat yang ke-46. An Sufyan bin Uyainah radhiyallahu an qala man ahabballaha ahabba man ahabbahullahu ta'ala. Diriwayatkan dari Sufyan ibni Uyainah radhiyallahu an, ia pernah mengatakan, kata Sufyan ibni Uyainah sahabat Nabi, siapa yang mencintai Allah tentu ia akan mencintai orang yang mencintai akan dia oleh Allah. Ahabba man ahabbahullahu ta'ala. Orang yang cinta kepada Allah pasti akan cinta kepada orang yang Allah cintai. Minal ulama'i was salihina, dari sekalian para ulama dan orang-orang yang soleh. Itu otomatis akan terjadi bila orang itu cinta kepada Allah, maka bila berjumpa dengan orang yang dicintai Allah, dia tanpa harus menengok melihat bagaimana sifat dan kelakuan orang itu, langsung tertanam di hatinya cinta dan sayang kepada orang itu. Karena orang yang sudah Allah cintai akan Allah umumkan kepada seluruh malaikatnya, wahai malaikatku, ini hamba yang aku cintai. Bila sudah Allah umumkan, maka malaikat pun akan mencintai orang yang Allah cintai itu. Bila para malaikat mencintai orang itu, maka diumumkan, diberitahu oleh para malaikat kepada seluruh makhluk, wahai seluruh makhluk, ini orang yang Allah cintai. Maka orang-orang yang mencintai Allah otomatis akan terkoneksi, akan terjalin rasa sayang dan cinta kepada orang itu. Nah itu, walaupun jauh, walaupun tidak pernah berjumpa, sekalipun tidak pernah berjumpa, hanya sekedar tahu namanya saja, tapi dia kenal bahwa orang itu dicintai Allah, maka dia akan mencintainya. Nah begitu maksudnya lah. Kemudian waman ahabba ma ahabbahullahu ta'ala ahabba ma ahabba fillahi ta'ala. Siapa mencintai orang-orang yang Allah cintai, pasti ia mencintai apa saja yang ia cintai karena Allah, pada Allah. Orang yang Allah cintai itu apapun perbuatannya, dia akan mencoba mencintai dan mengikuti orang itu. Nah itu. Bila sudah Allah cintai orang itu, orang-orang yang mencintai Allah otomatis akan ridho, akan senang dengan segala apa yang dikerjakan orang itu. Ini cinta kepada Allah lah, gambaran rasa cinta kepada Allah.
Kalau kita ini kebanyakan cintanya urusan ke lawan jenis. Nah ini nang rawan nih. Cinta itu tidak salah. Rasa cinta itu pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Pasti ada rasa cinta. Tapi meletakkan cintanya kepada siapa, menaruh cintanya untuk apa, nah itu yang kemudian jangan tersalah. Kalau mencintai seseorang makhluk karena ia cinta kepada Allah, maka tidak salah. Mencintainya tetap ujungnya karena Allah. Maka apapun yang dikerjakannya, apapun yang diperbuatnya, senang benar itu. Hanya tatatai sandalnya aja di masjid, sama-sama naik ke masjid, tatatai sandalnya lawan kekasih yang dicintainya. Senangnya itu sehari semalaman kada hilang. Cuma tatatai sandal aja padahal berjumpa kada. Nah itulah. Sapu tangannya tuh disimpan behimat. Itu bahari sapu tangan lah. Tahu ini apa? Kada ada lagi sapu tangan, tisu aja. Waman ahabba ma ahabba fillahi ta'ala ahabba alla ya'rifahun nas. Siapa saja yang cinta dengan pekerjaan yang Allah cintai, maka dia ingin cinta bahwa tidak mengetahui akan pekerjaannya itu oleh manusia. Kada hendak inya menggawi sesuatu yang Allah senangi diketahui orang lain. Nah itu. Ini urusan pembahasan cinta lah. Ya, bila sudah cinta itu kadang-kadang tidak mau kelihatan sama sekali oleh orang lain, dia meluapkan rasa cintanya itu. Nah, sendirian dalam hutan sambil berpuisi, sorangan di dalam hutan berpuisinya, meluapkan rasa cintanya itu. Nah, cinta kepada kekasih. Bal yashtagilul a'mala fil khalwati, bahkan ia menyibukkan pekerjaannya dalam kesendirian. Kada usah membenta tolongi orang lainnya, sorangan aja. Nah itu. Nya usia di atas 15 ke atas, nah 15 menuju 16 sudah masa pubertas, masa-masa di mana ujar orang Banjar tuh mau urak bulu. Tahulah mau urak bulu. Ibarat ayam tuh, bulu ayamnya tuh sudah mulai meurak, meurak. Ini lain nang itulah bulunya lain. Ini paribahasa. Umur 16 ke 17 tuh, nah tuh masa-masa meurak bulu. Pengen seseorang yang ditaruh dalam hati. Menjadi motivasi untuk dia lebih sukses ke depan. Tunggu adinda. Setelahku keluar dari pondok, aku akan mencari kesuksesanku. Kan ada motivasinya tuh, nah, untuk terus semangat. Terus saja 16 ini 17 plus nih, kisah cinta-cintaan. Wa naqalal Asqalani, Imam Asqalani menukil anna mahabbatallahi qismani, bahwa cinta kepada Allah itu dua bahagi. Satu fardun, wajib. Cinta kepada Allah itu satu wajib.
Apa cinta kepada Allah? Wahyal ba'isatu alam tisali awamirihi wajtina binawahihi warridha biqadarihi. Cinta kepada Allah yang wajib itu adalah cinta yang membangkitkan atas menjunjung perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, dan ridha dengan keputusan qadarnya Allah. Itu cinta yang wajib. Setiap hambanya yang mengaku bertuhan kepada Allah, maka wajib memiliki rasa cinta dalam hatinya yang dapat membangkitkan dirinya mengerja segala perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Orang yang cinta kepada Allah berimbas mengerja perintah dan menjauhi larangan, maka pekerjaannya itu bernilai cinta tanpa paksaan, tanpa kekerasan, tanpa beban. Nah itu, kalau orang mengerja perintah Allah itu dengan rasa cinta, maka pekerjaannya itu tidak akan jadi beban. Kita yang sholat 5 waktu itu masih merasa terbebani. Nah, zuhur pulang, nah asar pulang, isya pulang. Itu yang merasa terbebani dengan segala perintah Allah, itu orang belum cinta kepada Allah. Kenapa? Orang yang cinta biar gunung kudaki, lautan kuseberangi. Ya lah. Namun sudah orang cinta tuh kayak itu, kada apa-apa bara akan ku lalui, hujan tetap ku lintasi. Gerimis sedikit kada jadi tulak. Pada hujan akan ku lewati, gerimis saja sedikit kada jadi tulak. Nah itu cinta kepada Allah. Bila orang yang cinta kepada Allah meninggalkan larangannya pun tanpa terbebani, menjauhi yang Allah larang itu tanpa terbebani, tanpa ada rasa beban di hati. Beratnya meninggalkan rasa malas. Nah, kalau cinta dengan Allah, rasa cintanya itu akan menghilangkan beban dalam setiap pekerjaannya. Seberat apapun lah, mun sudah rasa sayang, rasa cinta yang menjadi pondasinya, maka akan terasa ringan. Iya, berjalan batis sampai ke Sungai Kapih karena rasa cinta tadi nah menggebu-gebu. Padahal berjalan batis lapah, ya loh, berjalan batis lapah. Tapi karena rasa cintanya hendak berjumpa dengan apa, mencariakan keinginan kekasihnya, menukarakan bunga ke pasar minggu, berjalan batis mulai pondok ke Sungai Kapih. Nah, cuma demi mencariakan bunga, karena bila ada waktu katamu ku beri bunga. Itu berjalan batisnya kada lapah. Yakin berjalannya tuh kada lapah. Coba disuruh kawan, kawak hikam tulak ke Sungai Kapih nah, tukarakan pulpen. Kawan menyuruh, padahal menyuruh di sini kan ada ya, di muka sini ada RT, ada ya pulpen orang berjual. Tapi karena lain cinta, lain kekasih, tulak seorang gam. Wah, ya kalau rasa ngalih, susah melangkah mengerjakan sesuatu bila tanpa didasari cinta. Nah ini, maka kata Imam Al-Asqalani, cinta yang ini kepada Allah itu wajib, mesti ada setiap hamba tuh, supaya mengerjakan sesuatu yang Allah perintah tuh tidak ada lagi rasa beban, rasa berat. Kita tanya ke diri kita, selama ini kita menjalankan perintah Allah, apakah dengan terasa berat atau tidak? Nah itu, bila masih terasa berat, berarti cinta kita kepada Allah masih kurang.
Itu tolak ukurnya. Karena bila orang manusia aja nih lah kekasih aja menyuruh seberat apapun, apalagi dilihati kekasih, angkatakan pangyang baras nang sakarong tuh, baras sakarong, angkatakan pangyang semen tuh na abah minta bawakan, semen sesak. Biasanya semen sesak berdua mengangkat, gara-gara yang minta yayangnya, angkat angdak di bahu, kada berasa lapah, malam singkalan awak. Siang maka kelihatan lawan yayang tuh ya kalau kada terbebani perbuatan seberat apapun bila didasari rasa cinta. Yang kedua kata Imam Al-Asqalani, wa nadbun. Allah Akbar. Azan gak? Kemudian kata Imam Al-Asqalani, cinta kepada Allah yang kedua adalah sunnah, anjuran. Yang pertama fardun harus, yang kedua anjuran. Apa dia? Hiya ayyuwaziba 'alan nawafili wa yajtanibas syahawat syubhati. Cinta yang kedua adalah cinta yang akan melazimkan dia mengerjakan yang sunnah-sunnah dan menjauhi yang syubhat-syubhat. Nah, ini cinta yang dianjurkan. Kalau cinta yang pertama fardun, mesti ada setiap hamba. Cinta yang kedua adalah cinta yang menimbulkan kerutinan mengerjakan hal-hal yang sunnah. Ibarat kata tuh mahimungakan kekasih. Nah itu kada depan kekasihnya menyuruh ikamlah bilanya lewatlah bawakan wadai, kada ada menyuruh misalnya, tapi inya inisiatif bilanya lewat di rumah kekasihnya antari wadai. Nah itu kan yang anjuran. Begitu pula kepada Allah, cinta yang kepada Allah, hal-hal yang sunnah yang barangkali orang lain tidak mengerjakannya karena kesibukan, orang lain tidak mampu mengerjakannya karena kehabisan waktu. Kita ada waktu, kita bisa mengerjakan, maka hal-hal yang sunnah ini adalah cinta yang dianjurkan kepada hamba. Nah itu. Wa qala as-Siddiq, berkata Abu Bakrin as-Siddiq, man zaqa
min khalisi mahabbatillahi syaghalahu dzalika an talabid dunya. Siapa yang sudah merasakan dari sucinya cinta kepada Allah, kata Imam Said Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu an, siapa yang sudah merasakan dari sucinya cinta kepada Allah, syaghalahu dzalika an talabid dunya, dia akan sibuk, menyibukkan akan dia oleh itu cinta dari menuntut dunia. Wa auhashahu an jami'il bashari, dan membuat dia tidak nyaman dari seluruh makhluk. Auhasyatul liar, kada tenang, kada bisa belawas-lawas lawan manusia, kada tenang tadi pang dah dari berkumpul dengan makhluk. Itu orang yang sudah rasa cintanya tinggi kepada Allah. Masih kita urusan cinta, kita habiskan urusan cinta lah. Wal maqalatu sabi'atu wal arba'un, nasihat yang ke-47 anin nabiyyi alaihi salatu wassalam annahu qala, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, sidqul mahabbati fi salasi khisalin, kesungguhan cinta pada 3 macam. Cinta yang sejati itu tandanya 3. Orang yang betul-betul cinta kepada kekasih itu tandanya 3. Bilanya 3 ini belum ada, belum cinta yang sejati. Pertama, ayyakhtara kalama habibihi ala kalami ghairihi. Orang yang cinta sejati, sebenar-benar cinta, tandanya pasti ia akan memilih ucapan kekasihnya daripada ucapan orang lain. Tuh. Dia akan percaya, lebih percaya, sangat percaya dengan ucapan kekasihnya ketimbang ucapan orang lain. Itu orang betul-betul cinta tuh. Jarbiniannya ulun ke sibuk nah. Padahal kada guring aja di rumah main HP, bapak dah sibuk. Percaya benarnya. Itu. Kalau cinta kepada kekasih, kalau cinta kepada Nabi, ujar Nabi begini untuk menuju keselamatan, maka dia akan percaya sepenuh hatinya yang disampaikan Nabi itu, yang diambilnya. Nah itu. Ini cinta ini tinggal ikam menaruhnya aja kemana. Bila ikam menaruhnya ke tempat yang salah, maka terjerumus ke tempat salah. Bila menaruhnya di tempat yang benar, membawa kepada kebenaran, itu akan menyelamatkan. Orang yang cinta, bukti cintanya yang sejati, pasti memilih akan mengambil ucapan kekasihnya daripada ucapan orang lain. Biar seduniaan mahujat, asal kekasihnya kada mahujat kada apa-apa. Oh, kayak itulah. Biar aja orang madahakan aku ini kayak orang gila, yang penting kekasihku madahakan aku ganteng. Itu ada apa ajarnya? Yang dipilihnya ucapan kekasih. Tanda yang kedua, wa yakhtara mujallasata habibihi ala mujallasati ghairihi. Orang yang benar-benar cinta, cinta sejati, akan memilih berkumpul dengan kekasihnya ketimbang berkumpul dengan orang lain. Tadaubol acara, satu kekasih membawai, yuk kita ke pasar gani ulun belanja, lawan abah
menyuruh, nak hari ini cangkolakan paret. Wah ya udah. Ini terdobol kalau perintah nih, sama-sama pada pagi itu disuruh. Orang yang benar-benar cinta tuh tahu tuh, yalah, yang mana yang dipilihnya. Kalau cinta dengan orang tuanya maka dipilihnya pasti mencangkul. Tapi kalau cinta lawan kekasihnya, wah berhilang amnya. Cangkul takipai kemana kah? Bukah menggenii kekasih ke pasar. Nah, itu ketahuan cintanya ditaruhnya di mana? Nya cinta ke orang tua kah? Atau cinta kepada orang lain kah? Orang yang benar-benar cinta, sejatinya cinta, pasti akan memilih mengumpuli kekasihnya daripada mengumpuli orang lain. Wa yakhtara ridha habibihi ala ridha ghairihi. Dan tanda cinta yang ketiga, sejatinya cinta akan memilih ridho kekasihnya ketimbang ridho orang lain. Pasti dah, bila yang diingini oleh kekasihnya ini, pastinya kepengen itu supaya ridho didapatnya dari kekasihnya. Itulah. Ini gambarannya. Kan Nabi bisa lah, kan Nabi ke Allah bisa, mun kekasih terus taplenger kita kepala, kekasih terus ujung-ujungnya dijerumuskannya kita. Maka ngalih susahnya penuntut ilmu lah, nih ancaman penuntut ilmu. Hati-hati, zubihal ilmu baina fakhizail mar'ati. Zubihal ilmu baina fakhizail mar'ah. Ilmu ikam yang ikam tuntut itulah seperti tersembelih, terpotong, disembelih bila sudah tapincut lawan babinian. Nah, itu bahasa halusnya aja bang lah. Kalau bahasa terjemahannya ikam paham nih seorang. Tahu kalau fakhizail mar'ah. Nah, tahu ada. Pokoknya bila kapincut, nah bahaya. Tasumbalih ilmu. Tasumbalih ilmu. Fa inna man ahabba syai'an fahuwa abduh. Siapa yang mencintai sesuatu maka dia akan menjadi budaknya. Nah, bucin. Oh, iyalah bahasa wahini bucin. Bucin tuh mulai bahari ada tuh ahabba syai'an wa huwa abduh. Orang yang mencintai sesuatu maka dia akan menjadi budaknya. Setiap kita nih beda-beda menaruh rasa cintanya lah. Ada yang rasa cintanya dengan harta, dengan cewek, dengan bebinian, dengan kekasihnya no comment, biasa aja, model kayak cuek-cuek aja. Tapi urusan harta kejar terus, ada itu namanya cinta harta. Ya kalau jadi budak harta, sana bila ikan berjualan ke sana rame, sasahinya berjualan ke sana, ampar besana berjualan. Nah itu budak cinta ngarannya. Kalau kita ini hamba atau budak kepada apa yang kita senangi. Wa qala Yahya ibnu Mu'az wa mithqalu khardalatin min hubbillah ahabbu ilayya min ibadati sab'ina sanah. Kata Al-Imam Yahya bin Mu'az, mithqalu khardalatin min hubbillah, setimbangan biji sawi dari cinta kepada Allah, ahabbu ilayya, itu lebih aku pilih, min ibadati sab'ina sanatan, ketimbang beribadah 70 tahun tapi tanpa rasa cinta. Nah, ini karena istimewanya martabat mahabbah.
tingkatan orang mahabbah kepada Allah itu sudah level tinggi, maka beribadah dengan rasa cinta itu lebih istimewa, kata Yahya bin Mu'az, ketimbang ibadah 70 tahun tapi rasa terbebani terus, rasa dipaksa terus. Nah itu, maka mulai sekarang belajarlah mengerjakan ibadah itu dengan ditandai rasa cinta, ditumbuhkan rasa cinta kepada Allah. Bila Allah menyuruh, aku mau menggawi. Karena Allah yang memerintah, aku kerjakan. Kenapa? Aku cinta kepada Allah. Gitu. Wal maqalatu saminatu wal arbaun. Sudah habis cerita cinta lah. Malam ini bab cinta aja nih. Jangan sampai perasaan cinta memutus semangat untuk belajar. Jangan sampai. Itu kadang-kadang yang membuat berguguran santri di tingkat aliyah, diantaranya adalah mulai kepincut dengan lawan jenis. Tuh di pondok-pondok kami bahari kayak itu juga. Ya kan umuran yang 16-17 tahun tuh, kemudian ada tumbuh rasa-rasa di hati pengen punya seseorang spesial pakai telur. Hendak juga nang berisi yang spesial tuh nah, pakai telur, pakai hati. Maka kalau kesempatannya bisa saja, rasa cinta tuh kesempatannya bisa kapan saja. Saat masih dalam pondok, upayakan jangan menguasai pikiran. Rasa nangka itu tuh jangan menguasai pikiran. Fokus dulu, habiskan belajar menuntut ilmu di pondok, kena imbahnya anyar. Kadang saat ini juga punya seseorang spesial tuh kada perlu saat ini. Selesai pondokin masih sempat. Biasanya itu yang maulah beguguran. Di antara lagi yang maulah membuat para santri itu beampihan gara-gara tekanan ekonomi yang kemudian inya hendak supaya berisi jua kayak orang. Nah ini nih merasa beban, kadada lagi kuitanku mau ongkosi kayak apa aku dalam pondok, baik aku ampih ya begawi aja. Nah ini maulah membuat putus pendidikan, pelajaran, waktu menuntut ilmu itu kada sampai selesai. Maka lah ini Ustadz ingatkan, sabungul-bungulnya kita bila mau menuntut ilmu di pondok tuh sampai selesai, di wisuda, diridhoi guru, keluar dapat barokahnya. Jujur, asal diselesaikan, guru tuh ridho, senang, inya mau bertahan mengerasi hatinya untuk hal-hal di luar dari pendidikan, dari belajar menuntut ilmu sampai selesai. Tuh sabungul-bungulnya kita itulah dapat barokahnya. Tapi sebaliknya, sepintar-pintarnya ikam waktu dalam pondok sekolah, cerdas orangnya, cerdik orangnya, belajar pendapatan, tapi kada menuntung. Nah ini Ustadz ingatkanlah, kada menuntung, pagat di tengah jalan, ampih di tengah jalan, kada sampai guru tuh melepas dengan ridho. Bahaya, berkah kada bakal didapat. Rasakan aja nanti, ingati ha nasihat Ustadz nih. Berbeda orang yang sampai selesai walaupun bungul saat di pondok, dengan orang yang cerdik tapi di tengah jalan ampih, belum lagi ridho guru melapas tuh belum ampih sudahnya, merasa bisa sudahnya. Nah ini yang hati-hati kan, berkah keberkahan dari guru tuh hilang. Nah itu
rawan. Upayakan bertahan sampai selesai. Maka yang ngarannya berjuang itu sampai selesai. Kada mau di tengah jalan bebulik. Nah, ngaran perang itu, kalau ibarat hendak perang itu maju tuh maju antara dua. Kalau kada menang mati. Ya kan gitu, kalau orang perang tuh pilihannya dua aja. Kalau kada menang mati. Kada ada nang bebulik mundur tuh, kada ada. Itu kalau perang. Karena talabul ilmi ini kayak orang berjuang, berjihad fisabilillah. Rasa kecamuk, menggoda, mawaswasi tuh musuh pakai bom. Kita apa nih? Batu aja. Mawaswasi kalau sudah tekad bulat, aku hendak perang membela agama Allah, biar batu, orang pakai bom. Sakanya melatup seorangnya bomnya. Kada kawat tembak meledak di tangannya seorang. Nah, kada tentu juga kalau menang yang berisi bom lawan nang berisi batu, kada tentu berisi bom yang menang. Baya menimbai, nah kanya ditimbai kukuitnya bomnya dimuntong masih. Orang yang ditimbai bomnya, kalau ini kukuitnya yang ditimbai, ya malapas. Ya nang akhirnya sumbing tuh. Ujar sumbing, kamu tahu lah aku ini mantan tentara. Ujar orang, apa kan ada sejarahnya tentara diterima kalau sumbing? Oh, aku bahari mah ikut bom. Nah, timbai sakanya bomnya nang meledak di muntung. Nah, itu kisah Mahalabio lah. Berjuang sampai selesai. Gitu. Jangan sampai tergoda dengan urusan hal-hal lain yang belum selayaknya kita. Bu Hanika belum selayaknya memikirkan bagaimana maongkosi ading, maongkosi orang tua. Belum. Karena ada masanya ikam mesti berada di posisi itu. Saat ini belum. Ada masanya karena ikam perlu seseorang tawutan hati, tambatan hati. Saat ini belum. Kaina dulu. Tunggu sampai selesai. Habisakan perang dulu. Bawa panji kemenangan, bendera kemerdekaan bawa. Oi, aku merdeka dari pondok. Maksudnya tuh sudah sampai selesai. Itu nah, hanyar urusan yang lain. Kemudian wal maqalatus saminatu wal arbaun wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah menganugerahi kita ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat hingga bisa mendapat kebahagiaan dunia hingga akhirat. Amin. Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala ma nawabihi salafuna salih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka